dunia, sosok yang kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat untuk meraih syafaatnya. Bukan hanya kita saja yang bersolawat, malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersolawat kepada beliau. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Adab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini membawa sebuah misi penting, di antaranya adalah memperbaiki akhlak manusia. Misi ini menandakan bahwa akhlak menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena itulah yang akan membawa perdamaian dan ketenteraman dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Baihaqi dan Hakim, "Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak." Sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak menjadi bagian utama dalam bangunan pribadi seorang muslim, sehingga para ulama menyebutkan bahwa al-adabu fawqal ilm, bahwa adab, tata krama, akhlak di atas ilmu, yang dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan dalam diri seorang muslim. Dalam pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan aspek afektif, sikap dan karakter dibanding aspek kognitif ataupun kepintaran otak. Maka itu fungsi guru dan orang tua yang paling utama adalah mendidik agar generasi muda menjadi baik, bukan hanya mengajar untuk menjadikan generasi muda yang pandai ataupun pintar. Pendidikan karakter dan akhlak generasi muda di era saat ini menjadi sangat penting. Hal ini karena tantangan dan godaan zaman di tengah perkembangan teknologi semakin menjadi. Akibat perkembangan teknologi dan informasi saat ini, ancaman terhadap degradasi moral sangat terlihat di dalam mata kita. Kita lihat bagaimana saat ini akhlak para pemuda sudah mulai terorientasi akibat gaya hidup digital di zaman modern sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tindakan kriminal, asusila, kurangnya kepedulian sosial dan menurutnya rasa sosial kemanusiaan yang dilakukan dan dimiliki generasi muda ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita diradakan mereka lebih asik bermain di dunia maya dengan ponselnya daripada bersosialisasi di dunia nyata. Kebiasaan berkomentar di media sosial yang tak melihat dengan siapa dia berbicara terbawa dalam kehidupan nyata, sehingga bisa dirasakan mereka menyamakan antara berbicara dengan teman dan berbicara dengan orang tua. Gampangnya berkomunikasi, berinteraksi dan mencari informasi juga sedikit demi sedikit menjadikan para generasi muda menggampangkan berbagai hal. Ini berdampak pada sikap malas dan mudah menyerah pada tantangan permasalahan yang dihadapi. Mereka terdidik dengan hasil yang instan tanpa perjuangan dan menghilangkan etos perjuangan serta sikap tidak kenal menyerah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fenomena ini patut direnungi oleh kita para orang tua pada umumnya. Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi saat yang tepat untuk kembali memperkuat penjagaan pada akhlak generasi penerus. Perlu dipantau aktivitas mereka saat memegang handphone agar akhlak bisa benar-benar terjaga. Akhlak menjadi barometer apakah seseorang menjadi insan terbaik atau tidak. Bukan kepintaran yang menjadi barometer. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Tabarani dan Ibnu Umar, "Khairun nas ahsanuhum khuluqan." Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Sudah saatnya di bulan Maulid ini kita kembali meneladani akhlak Nabi Muhammad
Allah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selainkan menjadikan Maulid sebagai momentum menjaga akhlak generasi muda, mari jadikan bulan Maulid ini sebagai kesempatan meningkatkan kuantitas dan kualitas salawat dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersolawat, insyaallah hidup menjadi nikmat karena mendapatkan syafaat di hari kiamat. Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hal yang sangat penting untuk kita raih, karena kita tidak tahu ibadah mana yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita, kuantitas dan kualitas ibadah sudah maksimal, namun belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu senantiasa berdoa untuk meraih rahmat dari Allah serta perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi yang merasa tidak rajin dalam menjalankan ibadah, namun punya modal kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jawaban Nabi pun sangat mengembirakan. Nabi mengatakan sahabat tersebut akan dikumpulkan bersama Nabi di hari kiamat. An Anas bin Malik anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ata ya Rasulullah?" Qala ma aknantu laha. Qala ma aknanta laha min kasiri salati wala saumin wala sadaqatin walakin ahabbu ilallah wa rasulihi. Qala anta ma'aman ahbabta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sahabat Anas, sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah? Nabi bertanya balik, apa yang telah engkau persiapkan? Ia menjawab, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan perbanyak sholat, puasa dan sedekah. Hanya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi berkata, engkau telah dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan kali ini, pada bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa membanggakan amalan-amalan yang kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan, puasa yang kita lakukan, tapi marilah kita bersama-sama untuk mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada suatu riwayat yang mengatakan ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, orang tersebut adalah orang yang senantiasa tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Nabi Musa, tapi ketika pada hayatnya dia senantiasa membuka suatu kitab dan senantiasa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada suatu akhirnya beliau mendapatkan mimpi, yaitu mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah dimanapun kita berada, kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Kita punya hajat apapun, marilah kita sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah satu kali kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan kebaikan 10 kali. Berapa banyak yang kita lakukan, kita bacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlipat-lipat ganda, dan insyaallah derajat kita akan diampuni, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita bisa meneruskan dan mewujudkan misi kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi muda yang menjadikan akhlak mulia sebagai sendi-sendi peradaban kehidupan manusia. Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak Nabi dan kita akan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد